Ya, syukur alhamdulillah. Sekalipun secara fisik ketua umum harus terisolasi di ruang tahanan, tetapi semangat perjuangan OPSIT untuk Indonesia Raya terutama jiwanya itu masih hidup dan tetap hidup. Mudah-mudahan untuk selamanya akan hidup. Amin, amin. Oke, kaking Pak Panut Subodo, Kepala Desa Sendang Dhuwur nggih, Pak. Sendang Agung, Pak. Oh, Sendang Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara yang kedua kali di Desa Sendang Agung ini. Sendang Agung. Acara yang kedua ya? Yang kedua. Berarti sudah ya. dua kali. Sudah dua kali. Pembangunan rumah layak huni. Betul. Yang pertama itu di rumahnya Pak Abdul Gofar. Yang kedua ini di sini di rumahnya Ibu Sutramin. Ibu Sutramin. Ibu Sutramin. Betul. Ibu Sutramin ini statusnya Beliau janda. Janda ya. Iya, janda. Putranya ada yang hidup bersama di tempat tinggal yang sama ini, satu putranya laki-laki. Satu putranya. Iya. Yang kemarin yang pertama itu? Yang pertama itu Pak Gofar, beliau itu punya istri dan punya anak. Tapi memang kondisi rumahnya ketika itu memang perlu dan layak untuk dibantu. Itu tahun berapa Pak yang pertama? 2014. 2014, sekarang 2002. Ya. Itu kira-kira apakah target yang dibangunkan rumah layak huni ini menurut Pak Pandu ini apakah memang sesuai dengan targetnya, orang yang layak memang harus dibantu dibangunkan rumah atau? Menurut saya layak, ya. Menurut saya layak, dan saya mengucapkan terima kasih sekali ya atas keterlibatan dari tim dari Sidikiyah ini, karena ini juga membantu kami untuk mengatasi
pembangunan rumah yang tak layak huni ini menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kira-kira kemarin yang tahun 2014 dan sekarang ini dari teman-teman pemuda Siddiqiyah ini ada sedikit mengganggu masyarakat atau pripun, Pak? Saya kira tidak. Oh, tidak. Saya kira tidak. Saya kira secara umum masyarakat menerima dengan baik, dan itu kan terbukti ketika di rumah Pak Gofar juga tidak ada masalah. Begitu pula di sini juga sudah bisa dimulai pengerjaannya dan tidak ada masalah. Saya kira ini justru baguslah untuk kami. Oke, terima kasih Pak Manu. Sami-sami. Ini Pak Yoto ya. Silakan Pak Yoto nyampaikan sesuatu ya. Barangkali ucapan terima kasih kepada Pak Manu. Ya, selaku kepala kami desa. selaku penanggung jawab untuk pembangunan rumah layak huni ini, rumah syukur ini, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dari desa, khususnya Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, karena di dari awal kita memulai survei atau apa, kita selalu berkoordinasi dengan desa, dan alhamdulillah menurut kami memang sangat layak untuk dibangun, karena memang rumah ini dilihat dari depan memang agak sedikit bagus, akan tetapi belakangnya sudah ambruk, Pak. Nah, dan rumah yang kelihatan kokoh tadi ternyata setelah dibongkar dilihat ambruk juga. Jadi hanya kelihatannya aja kokoh tapi ternyata juga ambruk. Jadi untuk kami sebagai penanggung jawab dari organisasi pemuda Siddiqiyah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sendang Agung dan juga dari Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih karena kami melaksanakan tugas ini, yaitu dari istilahnya inilah buah dari apa yang diajarkan oleh beliau, guru kami kepada kami. Jadi ini merupakan buah dari apa yang diajarkan beliau, sang guru Mursyid Thariqah Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, dan juga Bapak Ketua Umum Bapak Muhammad Subaghi Adzal Sani kepada kami. Inilah ajarannya agar kita memberikan yang baik dan yang terbaik untuk bangsa Indonesia Raya ini. Sekiranya cukup bagi saya itu ucapan kami. Terima kasih banyak Pak Manu, Pak Yoto. Ini lagi doa bersama nih ya acaranya sekarang. Tumpengan, Pak. Oh, ini. tumpengan. Iya. Tumpengan. Ini mulai minta waktunya Pak Nur ya, ini teman Pak Nur dari Ketua TPD Opsid Lamongan. Ya, ini bisa diceritakan sekilas ini. Oke, untuk survei kebetulan dari anggota kita, anggota Opsid Lamongan itu memang ada yang dekat dari sini. Ya, memang dari awal kita memutuskan di saat rapat bersama DPD Opsid Lamongan itu kita ngambil daerah Paciran, khususnya yang dekat dengan makam Sunan Sendang Duhur. Jadi lokasinya ini dekat sekali dengan makam Sunan Sendang Duhur. Apa memang ada sejarahnya kok harus dekat dengan makam Sunan? Karena satu ya, ini kan kita mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Sedangkan di situs makam Sendang Duhur itu kita menjumpai di gapurannya itu ada Garuda sebagai simbol lambang negara kita. Jadi simbol-simbol kebangsaan ada di situ. Nah, yang kedua simbol-simbol yang religinya itu ada. Jadi antara manunggalnya keimanan dan kemanusiaannya dan kebangsaannya itu tercakup di sini. Nah, jadi itu yang menjadi penggerak kita untuk menetapkan. Jadi ada unsur ngalap barokahnya begitu. Iya, kira-kira sekali. Untuk tenaganya, alhamdulillah kita zona 1 timur itu sepakat untuk tenaganya.
diprioritaskan memang dari wilayah sini, wilayah Lamongan, dan ini dari Dulur Bojonegoro juga ikut juga menyukseskan acara ini. Jadi memang ini dalam skup zona 1. Untuk pendanaannya juga dari kita juga dari zona. Jadi semuanya terlibat di sini karena ini momen-momen Sumpah Pemuda, otomatis kita nggak mengkotak untuk daerah kita saja. Tapi apa ini satu kesatuan dari organisasi pemuda Sidikiyah se-Jawa Timur bersatu untuk mewujudkan rumah syukur layak huni Sidikiyah dalam momen tasyakuran Hari Sumpah Pemuda ke-94. Ibu Sutrami ini ya ini Ibu Sutrami aja. Sakit lantaran aja. Saya ati dikit. Boten badhe sampun ngapunten sing kathah kula tiyang mboten gadah saged nrimo ngeten-ngeten ning alhamdulillah Allah saking kanca-kanca derek sedaya. Boten ditarik napa-napa nggih, Bu? Boten nggih. Boten ditarik napa-napa. Tambah disukani ngoten. Nggih. Sami-sami. Nanti misalnya ada kesalahan tutur kata napa sikap teman-teman OPSID nggih. Kula ngwakili nyuwun agungé pangapunten. Ngoten nggih, Pandu. Kula nyuwun ngapunten sing kuwatah kalih jenengan. Sebelum ya? Iya, sebelum pembangunan ya. Foto sebelum untuk tempat tidur aja Ibu Sutrami tidak berani tidur di atasnya karena di saat diangkat itu ambrol. Memang sudah menakan usia. Ini apa ini, Cak? Ini diperuntukkan bagi para relawan atau para pekerja rumah syukur Sidikiyah. Jadi memang kita ada aturan-aturan yang harus ditaati karena kita memang melaksanakan ibadah syukur tanpa meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi harus ada tata tertibnya. Ini nanti bangunannya luasnya apa ini, Pak? Oh, untuk luasnya panjang ke depannya 8,5 Pak. Terus untuk lebarnya 5,5. 8,5 sama 5,5 ya. Ya. Itu terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar 2, terus tempat untuk beribadah dan juga kamar mandi, Pak. Dan nanti untuk dapur kita bikinkan lagi untuk susuran di belakang atau di sebelah samping gitu. Jadi untuk induk saja. Ya. Sumber pendanaannya dari mana, Pak? Dari sedekah, Pak, ini. Oh, dari sedekah ya. Untuk sedekah ini bisa dikatakan inilah yang diajarkan guru kami agar kita itu senantiasa bersedekah. Jadi istilahnya ini kan dekat dengan makomnya para wali. Jadi istilah itu sedekah bumi, Pak, ini, Pak. Sedekah bumi ya? Iya. Tidak ada sponsornya ini. Sponsornya Sehat Tentrem, Pak. Oh, Sehat Tentrem sponsornya. Untuk Indonesia Raya, Pak. Itu jangan dilupakan itu. Sehat Tentrem, Ya. Dan alhamdulillah untuk warga setempat memang kami floor bahwa ini kami tidak akan pernah meminta, kami sudah siap, akan tetapi apabila ada orang mau ikut andil baik secara materi atau secara tenaga, lebih-lebih secara doa, kita terima. Doa Jadi bukan kita menutup, karena istilahnya lawang kepengen sodako kok ditutup. Jadi selalu kita buka, akan tetapi
kita sudah siap meskipun tidak ada dari luar. Seperti itu, kita sudah siap. Istilahnya tidak meminta. Minta tidak itulah ajaran dari ketua umum kami memang. Jadi Bapak Muhammad Jibril Jalsani mengajarkan kepada kami, istilahnya untuk dalam pembangunan ini kita tidak boleh meminta-minta. Jadi istilahnya kita memang harus kaya, Pak. Wajib kaya akan tapi kaya kesadaran. Siap. Kayak kesadaran ya. Iya. Langsung pengocoran cakar ayam, langsung kita memasang batu empa, langsung pokoknya ini full time jalan, Pak. Kita menggunakan sistem waktu 40 hari. 40 hari. Jadi istilahnya wong biyen ngono ya. Tirakat. Apa broto 40 hari. 40 hari. Semoga berhasil. Amin, mudah-mudahan. Mohon doanya ya teman-teman, dulur-dulur semua. 40 hari selesai untuk semua pembangunan rumah syukur layak huni Sidikiyah Tasyakuran dari Sumpah Pemuda ke 94 di seluruh Indonesia. Ini Pak Mul, kabarnya ini pembangunan rumah syukur layak huni Sidikiyah untuk mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Ini diselenggarakan bukan cuma di Lamongan, bisa ngasih informasi saat ini yang daerah-daerah yang mengadakan di mana saja, Ya, motivasinya apa gitu ya. Jadi dalam rangka syukur Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, offset atas inisiatif dari teman-teman daerah melaksanakan syukuran dalam bentuk membangun rumah layak huni yang dipersembahkan untuk saudara sebangsa setanah air yang kondisi ekonominya masih minim sehingga terpaksa tinggal di rumah yang belum layak. Kalau dari gambar rumah gitu Mas ya, gambar rumah yang tampak ya memang cukup memprihatinkan, dan alhamdulillah potret yang demikian ditangkap oleh teman-teman Lamongan, offset Lamongan, sehingga mereka kemudian berinisiatif untuk membangun rumah. Ya, kembali ke pertanyaan yang tadi, pada tahun ini ya tentu bukan hanya offset Lamongan, di beberapa daerah juga dilakukan pembangunan yang sama. Kalau tidak salah tanggal 25 Agustus ya, oh iya tanggal 25 Agustus kami juga mendapat undangan di zona 2, offset zona 2 Jateng DIY. Di sana ada empat unit yang dibangun, yang satu di Semarang, kemudian satu di Yogyakarta, dan yang dua ini di Salatiga. Ada 4 ya ada 4 unit. Zona 2 Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur selain di Lamongan, di Ngawi juga. Bahkan kalau di Ngawi ini sudah dimulai tanggal 27 ya, 27 Muharram kalau salah ya, 27 Muharram. Kenapa tanggal itu dipilih? Ya ini tanggal yang pemberian atau petunjuk dari Mas Bekti 27 secara bersamaan dengan teman-teman yang dari zona 2 tadi. Itu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di zona 3 Jakarta itu kemarin juga ya ada satu unit rumah Jakarta dengan ukuran yang lumayan besar. Data yang masuk kemarin itu ukuran rumah apa ya, lumayan besar, panjangnya itu 10,5, kemudian lebarnya berapa ya,
6 kalau tidak salah di Jakarta dengan estimasi biaya sekitar 200 juta. 200 juta itu yang di zona 3. Kemudian zona 4 ini data yang sudah masuk Palembang. Palembang ini berbeda dari daerah yang lain karena mereka tidak membangun dari nol tapi renovasi. Sekalipun demikian dana yang dibutuhkan juga cukup besar karena kondisi rumah sekarang sudah rumah tua, banyak beberapa bagian yang sudah rusak dan perlu diperbaiki. Palembang ya? Hah? Palembang ya? Iya. Berarti total ada 9 yang sekarang ini. Kira ya, 1, 2, 3. Oh iya, Madura masih dihitung ya? Iya, sudah kan. Madura ya. Jadi Jawa Timur 3, kemudian Jawa Tengah 4, ada 7, Jakarta 1, 8, oh ya 9. Sementara data yang masuk ya, Mas. Sementara data yang masuk. Oh ini bukan instruksi ya, ini semuanya? Udah. Ini inisiatif ya teman-teman sendiri. Murni. Saya juga heran ya dalam kondisi yang seperti ini. Seperti kita tahu ketua umum harus ditahan karena fitnah, tetapi ya syukur alhamdulillah sekalipun secara fisik ketua umum harus terisolasi di ruang tahanan, tetapi semangat perjuangan OPSID untuk Indonesia Raya terutama jiwanya itu masih hidup dan tetap hidup, mudah-mudahan selamanya akan hidup. Amin. Ya, jadi tidak ya mudah-mudahan persoalan segera selesai dan ketua umum Mas Begi bisa segera kumpul kembali dengan teman-teman dan memberikan bimbingan untuk perjuangan OPSID ke depan yang akan semakin tentu saja tantangan akan semakin besar, tapi kami yakin dengan komando Mas Begi sebagaimana selama ini bisa kita lihat bersama, alhamdulillah keberadaan OPSID ya cukuplah memberikan arti atau manfaat bukan hanya untuk internal OPSID tapi juga untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual